Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Logika Kehidupan, sobat programming dan para pakar IT. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yaitu perancangan basis data menggunakan PostgreSQL ya, yaitu studi kasusnya sistem informasi penggajian ya, dan mungkin nanti bisa kita sambung menjadi sebuah program ya menggunakan Microsoft Access ya. Nanti dari database Postgre kita rancang menjadi sebuah program penggajian ya menggunakan database PostgreSQL ya, karena nanti si aplikasi ini walaupun mungkin hanya satu atau dua aplikasi penggajian, tapi kalau sudah menggunakan database Postgre itu saya kira untuk big data ya, untuk penyimpanan data saya rasa itu sudah tidak menjadi lagi sebuah permasalahan begitu ya. Mungkin begitu project yang akan kita bangun ya. Saya mulai dari buka Postgre dulu ya. Kita klik di sini, ketik aja pg admin ya, pg admin. Nah ini kita klik pg adminnya, kita klik ya, kita tunggu ya sambil mempersiapkan yang lain ya. Jadi kita akan membuat dulu sebuah database di PostgreSQL ya menggunakan pgadmin, lalu nanti hasil programnya kita langsung buatkan dengan database Access ya atau Microsoft Access, sehingga nanti kita proses pembuatan programnya menggunakan Access, databasenya kita menggunakan pgadmin ya. Tentunya ini kalau dipakai buat perusahaan yang sifatnya ya usernya mungkin di bawah 10 itu sangat luar biasa ya, kira-kira seperti itu. Ini fungsi dari program yang akan kita bangun ya untuk perusahaan ya, walaupun mungkin skalanya ada 1000 karyawan, saya pikir nggak ada masalah. Programnya Access, database Postgre ya. Oke, kita klik dulu di sini ya, kita masukkan passwordnya ya seperti pada waktu install ya, klik OK. Nah, di sini saya sudah punya beberapa database. Nah, sekarang saya akan buatkan dulu database namanya create database ya, namanya saya bikin apps payroll ya. Saya bikin apps payroll ya. Nah, ini untuk ownernya ini kita harus membuat ya. Nanti kita rubah nggak apa-apa definisinya ini ya, keamanan dan lain-lainnya kita lewatkan saja, nanti bisa kita rubah ya. Kita buat dulu databasenya adalah apps payroll ya, apps payroll ya. Nah di sini sudah terbentuk, lalu saya buatkan di sini untuk loginnya ya. Loginnya mungkin kita bikin payroll aja supaya jalurnya sendiri ya. Klik kanan, create login. Nah ini saya buatkan namanya payroll ya, payroll ya. Definisinya ya, privilege-nya saya aktifkan seperti admin ya, yang lain kita abaikan saja ya. Oke, set. Nah ini sudah terbentuk satu login ya atau administrator saya anggap, karena ia menyerupai administrator ya. Sini ada payroll ya, database-nya. Nah ini kita rubah database yang tadi payroll ini, saya klik kanan properties ya. Nah ini saya arahkan ke di sini ada payroll ya. Jadi ini nanti menggunakan login atau hak aksesnya yaitu payroll ya, kita simpan. Oke ya. Nah, ini kita sudah punya satu database dan satu hak akses ya atau user, yaitu menggunakan payroll. Oke, kita buatkan dulu di sini database ya di payroll ya, apps payroll. Kita klik di sini di skema ya. Di sini ada tabel ya. Nah,
di sini klik kanan di tabel, create table ya. Nah, saya akan buatkan yang pertama itu adalah namanya adalah nama tabel bagian ya. Karena ini sistem penggajian, jangan lupa ini masuk ke payroll ya, di sini ya. Nah, kolomnya adalah ya, kita buatkan yang pertama itu adalah ID bagian ya, serial ya, ini auto number serial ya. Nah, ini primary key ya, not null ya. Okay. Lalu yang kedua adalah kode bagian, mungkin saya isi varchar kali ya, atau karakter pairing ya. Ini saya isi kode 20. Lalu yang berikutnya adalah nama bagian saya isi juga karakter ya, 50 ya nama bagian itu. Lalu saya isi lagi description juga kayaknya masih bisa ya, deskripsi ya, yang description bahasa kita aja lah, deskripsi ya. Ini sama karakter juga ya, saya bikin katakanlah ini 100 ya. Lalu berikutnya adalah status bagian ya, status bagian ya. Ini karakter sama ya, kita isi bagian itu cuman berapa ya, status ya mungkin 15 ya. Lalu kita isi lagi creative add ya. Di sini kita isi timestamp ya, timestamp. Ini timestamp ya, berdasarkan zona. Timestamp ya. Satu lagi saya bikin update add ya, sama timestamp. Oke ya. Nah, ini setelah terbentuk ya, kita simpan. Oke, kita lihat hasilnya. Ini sudah view edit row ya. Nah, ini sudah ada ya, primary key, ID bagian dan seterusnya ya. Jadi kita sudah punya satu tabel nih ya, tabel bagian ya. Yang berikutnya saya akan buatkan tabel jabatan ya. Di sini kita buat lagi create table jabatan. Nah, jabatan jangan lupa ini ke payroll ya. Lalu kolom pertama adalah kita buat namanya ID jabatan. Ya, di sini serial ya, primary not null, primary key ya, atau increment ya ini. Lalu kode jabatan, saya isi karakter ya, 20. Lalu berikutnya nama jabatan ya, mungkin sekitar 50 ya. Lalu kita tambahkan lagi deskripsi sama karakter juga, ini 100 ya saya bikin. Lalu kita tambahkan lagi level jabatan ya,
level jabatan ini sebagai manajemen atau sebagai apa gitu ya, saya isi mungkin 30 ya. Lalu saya isi lagi status jabatan ya. Status jabatan itu 15 aktif atau tidak aktif gitu ya. Lalu berikutnya adalah untuk pendeteksi ya, created ad ini buat mendeteksi ya. Timestamp dia ya, timestamp regional ya. Lalu berikutnya adalah update ya. Update add ya. Timestamp data tipe kolom cannot be null, ini ya, boleh kosong. Timestamp itu berarti ini berapa ya, salah, ini nggak boleh kosong. Berapa ini, waktu dan jam mungkin 50 kali ya, 6 ya. Timestamp kasih 6 lah ya, gitu ya. Oke, timestamp ya, kita simpan. Oke, kita lihat di sini sudah ada juga satu satu tabel lagi ya. Nah, ini timestamp ya. Oke, ini sudah ada ya. Nah, di sini kita coba dulu merubah ya struktur nih. Nanti kalau untuk input data kita bisa siapkan ya. Nah, di sini sudah 2 tabel nih ya. Mungkin ini dulu ya tabelnya yang bisa saya buat. Nanti untuk isi datanya saya isi langsung dari di luar daripada video ini ya, karena mungkin kalau nanti kita membuat input data di video ini ya, saya pikir kita akan cukup banyak memakan waktu gitu ya. Atau nanti saya buatkan dulu ya bagaimana cara input datanya ya. Oke, mungkin pertemuan pertama kali ini mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.